Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dono Ramadan, NIT 2002104, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Alpha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Digital digital di bidang perkebunan sangat diperlukan, apalagi dengan berkembangnya zaman. Aktivitas bisnis saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi-teknologi canggih. Semakin berada di daerah maju, maka semakin tinggi pula tingkat pengaruh dari teknologi bagi aktivitas bisnis. Banyak aktivitas mulai tergantikan oleh digital, seperti pada bidang pemasaran, yang mana kita dapat mengelolanya melalui aplikasi digital. Misalkan lagi dalam pengelolaan uang, di mana transaksi dapat dilakukan melalui e-money, serta proses pengawasan dapat melalui CCTV. Untuk memulai bisnis digital pada bidang ini, sebelumnya kita harus mempersiapkan 3 bagian tim. Yang pertama yaitu hipster, yang mana tim ini berperan dalam proses marketing, branding, user experience, serta user interface. Yang kedua, hacker, yang mana tim ini berperan dalam melakukan pengembangan infrastruktur website dan coding. Yang ketiga, hustler, yang mana tim ini berperan dalam proses penjualan dan analisis keuangan. Dan apabila bisnis startup, biasanya akan dibarengi peran Hound untuk melakukan riset pasar dan riset konsumen. Apabila kita tidak dapat membentuk tim tersebut, kita dapat menjalankan peran tersebut sekaligus, serta mencari teman yang saling melengkapi. Dan hal lain yang dapat dilakukan adalah mencari pekerja lepas atau investor yang memiliki dana lebih, yang mana kita dapat bekerja sama dengan orang tersebut sehingga kita dapat memperoleh keuntungan bersama dari hasil bisnis digital perkebunan yang kita miliki. Dalam hal ini, bisnis perkebunan menjadi primadona di Indonesia, apalagi di bidang kelapa sawit, yang dibuktikan dengan penyumbang devisa terbesar bagi negara, mengalahkan sektor pariwisata dan migas. Jika dilihat dari biaya investasi yang dikeluarkan, sekitar 35-40 juta rupiah berkembang per hektarnya. Pendapatan bersih yang dihasilkan rata-rata per hektar adalah 1,5 juta rupiah per bulan selama 25 tahun. Artinya pada tahun ke-7 setelah tanam, hasilnya sudah mencapai break-even point. Setelah itu, hasil panen pada tahun selanjutnya merupakan keuntungan bersih yang dinikmati hingga 21 tahun yang akan datang. Tentu nilai keuntungan itu lebih besar bagi jika memiliki lahan yang lebih luas. Untuk prospek sendiri, kebutuhan kelapa sawit sangat tinggi untuk berbagai keperluan seperti minyak masak, bahan bakar, sabun, kosmetik, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.